Oke, seperti ini keadaan mesin. Ini udah pernah dibongkar dan grease-nya sudah bukan grease asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Kita bertemu lagi dengan yang jadil. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari Ryobi, yaitu Ryobi Rockin C Pro 800 HP. Untuk yang seri ini seri terbaru dari tahun 2020-an, 2021. Kita langsung cek bagian mesin. Di sini bagian mesinnya agak kasar dari putarannya. Dia. Kemudian untuk ring di bagian drive gear, wah ini jedanya banyak banget ini. Nah, tapi pada saat kita tekan, suaranya jadi lebih keras. Oke, langsung aja kita bongkar. Ya, di bagian tutup knop ini kayaknya ini habis dicongkel, kayak pecah ini. Tahu kemungkinan bisa jadi jatuh. Kita bongkar dulu dari bagian spool. Kita lepaskan kawat pen penguncinya. Kemudian ya cuma satu saja standarnya. Dia trap washernya. Setelah spool selesai, bisa lanjut kita lepaskan. Dudukan untuk trigger. Pertama ada ringnya dulu, itu dia ringnya. Kita lepaskan gear clickernya, sekaligus di sini ada ring besi itu, dia ringnya. Lanjut, baut penahan dari pengunci rotor kita lepaskan juga. Mur dari pengunci rotor kita lepaskan. Ya, kita lepaskan dulu rotor. Nah, lanjut setelah di bagian rotor terlepas, langsung kita bongkar dari bagian roller terlebih dahulu. Di bagian roller ini susunannya kita lihat apakah sama persis dengan punyanya ultra power, mini power, micro power. Oke, dari yang paling atas ada penutupnya. Oke, untuk penutup sama. Lalu ada ring. Ini ringnya agak lengket ini ya karena agak lama. Ini seharusnya ringnya bisa kita lepas coba, karena ini ya efek umur. Udah lama juga ini dipasangkan di sini. Ini nempelnya karena kena grease. Grease-nya juga ini udah mulai menghitam. Kita lepaskan nanti, coba kita lepaskan. Dia ringnya. Setelah ring terlepas, tutupnya ini untuk bagian roller, kemudian ada bearingnya. Nah, untuk roller ini sama persis seperti punyanya micro power, mini power, ultra power. Dan kita lepaskan ring yang di bagian bawah sini. Nah, untuk susunan dari bagian roller sama persis ya, ultra power, mini power, micro power, dan ada
Ryobi Ekushima juga dia menggunakan susunan seperti ini gearnya. Sip, baru bisa kita lepaskan bail wire nya dulu. Bail arm kita lepaskan. Saat melepas, jangan lupa di bagian jari telunjuk sama jempol ini nahan di bagian bail armnya supaya nggak langsung lepas. Untuk melepasnya, sini kita tahan. Dan ini ada masalah di bagian bail armnya, lihat ini. Nah itu, di ini dia sudah mulai tergerus di bagian asnya. Nanti kita kasih bantalan menggunakan kaleng press atau kita tambahkan ring. Nah, saat melepas di bagian pirnya ini board kita buka dulu. Nah, tahan dengan jempol ini, tarik bagian atas ini. Nah gitu, kita lepaskan. Oke, aman. Yuk, untuk bagian bail arm, kemudian kickernya, rotornya. Lanjut kita bongkar mesin. Pertama kita buka dulu bodi belakang atau cover belakang. Setelah cover belakang terlepas, kita buka. Nah, kita lepaskan baut. Oke, seperti ini keadaan mesin. Ini udah pernah dibongkar dan grease-nya sudah bukan grease asli. Dan ini termasuk over ya grease-nya, terlalu banyak. Shaft kita lepaskan dulu, kemudian drive gear. Ini di bagian drive gearnya ada ring spacer, kita lepaskan ring spacernya. Oke, drive gear kita lepaskan, kemudian slider, lalu gear oscillation, dan kita keluarkan bearing drive gear yang bawah. Buka penutup samping. Setelah penutup samping terbuka, sekarang kita buka pengunci untuk pinion gearnya. Nah, untuk melepas di bagian pinion gear kita perlu melepaskan bearing untuk rotor dulu. Ini kita tarik keluar. Nah, tapi pinion gear harus kita tahan dengan jempol. Tarik. Ini ya. Oke, setelah bearing terlepas, baru bisa kita lepaskan. Ini ya penarik dari one way. Ini kita lepaskan pinion gear beserta one way nya. Untuk grease ini nggak ada, aman, nggak perlu kita bongkar. Main shaft sekaligus pinion gearnya kita lepaskan.
Di bagian on off nya kita buka, kita lepaskan juga ya. Untuk pernya ini masih aman, belum patah, dan bisa kita buka on off untuk one way dulu. Dengan cara kita tarik dari atas. Nah itu dia, lepas sendiri nanti. Oke, seperti ini kita lepas. Oke ya, setelah semua tadi bongkar, langsung aja ke perakitannya. Oke, setelah semua bagian dicuci dan diberikan oil atau minyak di bagian part-partnya, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Perakitan di sini kita cek dulu di bagian drive gear. Ya, ternyata benar ya, di bagian drive gear ini sudah agak aus. Ini sudah agak aus ini ya. Kalau kita dengan kasat mata dari jauh nggak kelihatan, tapi kalau kita cek dengan menggunakan mesin seperti ini, nah kalau bisa kita dorong situ ada kasar-kasarnya, itu berarti gearnya. Nah, lanjut kita rakit di bagian spool dulu. Di bagian spool di sini terdapat pelon tipis agar bentak ini ya. Kita grease dulu aja, masukkan, kemudian dipasangkan penguncinya. Sip. Setelah di bagian spool selesai, tutup dulu. Lanjut di bagian dudukan untuk per ini kita oleskan dengan grease tipis-tipis saja. Kemudian per dan ban pendorongnya kita masukkan seperti ya. Oke, setelah terpasang kita pasangkan kickernya. Di bagian jalur untuk kicker jangan lupa kita oleskan grease juga secara merata. Nah, langsung kita tutup dan kita buatkan dulu ring yang ada di bagian sini tadi, karena ini sudah mulai membesar di bagian asnya. Oke, setelah itu bisa kita pasangkan dulu kawat pen pendorong untuk per. Ini kita oleskan lagi di bagian sini dengan grease dan kita pasangkan bail armnya. Setelah dipasang, kita pasangkan dulu buat kuncinya. Cek. Nah ini ya, ada beda lagi, udah nggak ada goyangan, aman. Lanjut kita grease di bagian dudukan untuk bail wire AC. Pasangkan bail wire AC.
Lanjut kita posisikan dulu bel arm ke belakang seperti gini. Lalu kita grease di bagian dudukan bawahnya, kemudian as tengah kita pasangkan dulu ringnya. Pasangkan bearing dan roller. Untuk roller bolak-balik sama. Kemudian dipasangkan ring yang atas di ringnya, lalu bisa dikunci. Oke, aman ya di bagian pirnya. Kemudian roller sangat lancar sekali. Kita lanjut ke bagian mesin utama. Untuk bagian mesin, di sini kita grease dulu di bagian bearing drive gear atas. Dan di sini kita rakit dulu di bagian on off untuk one way. Setelah masuk, langsung kita kunci dulu. Dan kita pasangkan pairnya. Untuk pair posisinya dilihat, ini ada bagian siku itu di atas arah depan yang mendekati dengan pinion gear. Setelah itu kita grease dudukan untuk bearing drive gear yang bawah atau kanan. Tutup samping. Nah, ini dia, kita masukkan juga. Kemudian gear oscillation, dudukannya kita kasih grease dulu. Nah, untuk pinion gear ini kita kasih grease. Masukkan, pasangkan di bagian pinion gear. Kemudian di sini posisikan kayak gini, tuh ya, penarik untuk one way nya. Oke, mantap. Kita pasangkan dudukan untuk bearing yang atas, kemudian bearingnya kunci dulu. Sebelum dikunci jangan lupa bagian atasnya ini kita lapisi dengan grease lagi. Nah, oke. Kita tutup langsung.
Setelah dikunci di bagian pinion gearnya, lanjut kita ke mesin. Paketan mesin di bagian gear oscillation, di sini kita kasih grease dulu di bagian gearnya. Yap, untuk bagian oscillation terpasang, sampai kita putar ke belakang lagi nih slidernya. Nah gitu, lurus ya. Setelah dipasangkan, langsung kita grease di bagian drive gear ya. Yap, di bagian gear yang bawah jangan lupa kita grease juga. Pasangkan, kemudian kita grease di bagian slider yang bawah ya, bukan yang atas. Kita pasangkan dulu, mancap, masukkan. Setelah kita grease di bagian slidernya, baru bisa kita grease di bagian drat untuk handle-nya. Pasangkan semua ring yang ada di bagian drive gear, kemudian kita tutup, baru kita kunci. Nah, untuk baut pengunci bodi di sini ada dua perbedaan. Pertama yang kepala tumpul, yang kedua kepalanya bentuknya seperti payung itu. Kan baut penguncinya. Setelah itu rotor baru bisa kita kunci. Langsung kita pasangkan baut penahan untuk mur. Lalu itu kita pasangkan handle dulu, cek putaran dari relnya. Untuk putaran rel ini sudah hilang ya suaranya, tadi ya nggak hilang banget, cuma berkurang suaranya. Lanjut kita pasangkan ring yang besi ini dulu, kemudian gear clicker. Setelah itu baru ring teflon. Ingat yang paling atas itu adalah ring teflon yang tipis. Oke, jadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari rel Ryobi C Pro Rockin
800 SP. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.